Hai teman-teman, perkenalkan saya Karen Inka Purba dengan NPM 2222177, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mandiri Bina Prestasi. Kali ini kita akan membuat cover buku menggunakan Adobe Photoshop, dan saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, langsung kita mulai saja tutorialnya. Pertama, kita akan membuat dokumen baru. Klik file, lalu new file, kemudian ubah nama filenya. Di sini saya menggunakan nama file cover buku sejarah karena saya akan membuat buku sejarah Simalungun. Lalu kita akan membuat ukurannya 21 x 29,7 cm dengan resolusinya 300 pixel per inch dan color modenya CMYK color. Kemudian setelah itu create ya teman-teman. Nah, kertasnya akan seperti ini. Setelah itu, tarik rulernya ke kanvas untuk mempermudahkan presisi garis. Lalu, setelah itu, klik image, canvas size, klik bagian kanan, lalu ubah pixel menjadi cm, dan ubah width-nya menjadi 2. Setelah itu, tambah lagi rulernya ya kawan teman-teman. Kemudian klik image, canvas size lagi. Nah, klik kanan, ubah pixel menjadi cm dan buat ukuran kertas awalnya yaitu 21. Nah, maka kanvasnya akan nambah ke kiri. Oke teman-teman. Setelah itu klik image, canvas size, lalu klik tengah, lalu ubah white-nya menjadi 2 dan height-nya 2 untuk membuat garis bukunya ataupun untuk membuat pinggiran buku. Klik OK, maka akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Lalu klik rectangles, tools, klik shift, lalu buatlah kotak persegi sekitar 2 cm. Setelah itu ubah warnanya. Setelah membuat warna, klik Ctrl lalu tarik ke bawah. Tujuannya agar kotak rectangle-nya tidak melebar ya teman-teman. Nah, kalau garisnya mereng seperti ini, kita tinggal ubah saja untuk mengikuti garis ruler yang telah awal kita buat. Setelah itu klik layer dan ubah namanya menjadi garis tengah. Kemudian di atas klik view, lalu grids, lalu loop grids. Tujuannya agar garis ruler tidak berantakan. Setelah itu klik layer dan duplikat layer garis tengah. Nah, di kopian garis layer yang baru, ubah warnanya menjadi gelap agar membuat gradiasi seperti buku yang terbuka. Geser ke kiri sedikit. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Next, klik layer, add layers, karena kita akan membuat layer baru untuk membuat pen tools. Ubah namanya menjadi pen tools ya teman-teman. Pen tools digunakan untuk membuat garis pada image. Nah, ini dia pen tools. Setelah itu buatlah gambar yang teman-teman inginkan. Kalau saya sih, saya membuat bendera. Nah, tinggal dibuat garis seperti ini. Kemudian klik kanan, make selection. Oke, kemudian klik color di bagian atas. Ubah warnanya menjadi merah. Setelah itu klik paint bucket tools untuk mewarnai objek sesuai warna foreground. Klik 2 kali, maka gambar dari pen tools
tadi bisa kita gerakkan. Kalau teman-teman tidak membuat new layer, maka gambar tersebut tidak akan bergerak tetapi akan merusak kanvas awalnya. Nah, ini tinggal teman-teman atur aja bagaimana posisi yang teman-teman inginkan. Kemudian klik layers. Setelah itu duplicate layers. Oke. Setelah itu klik color di bagian atas. Lakukan seperti langkah-langkah sebelumnya. Klik color, ubah menjadi warna putih. Klik paint bucket tools untuk mewarnai objek, lalu klik 2 kali pada objek. Geser posisinya. Di bagian layer pertama yang warna merah, turunkan ke bawah agar bentuk benderanya semakin kelihatan rapi. Setelah itu select layernya. Kemudian klik layer, lalu group layers. Layer pertama dan layer copy akan bersatu. Langkah selanjutnya klik layers, lalu duplicate group. Oke. Setelah itu geser layer yang sudah diduplikat. Kemudian ubah bentuknya seperti bentuk yang teman-teman inginkan. Teman-teman juga bisa memutar rotasinya ataupun bentuk vertikal atau horizontal. Jikalau saya sih, saya membuat bentuk seperti ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengatur posisinya saja. Jikalau posisinya sudah pas, klik file lalu new file, lalu buka file foto yang ingin dimasukkan ke cover. Kemudian di bagian kiri klik quick selection tools untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Di sini saya menggunakan foto rumah adat Simalungun. Kemudian seleksi saja gambar mana yang ingin dimasukkan sebagai gambar cover. Setelah diseleksi, masukkan gambar tersebut ke dalam cover. Kemudian teman-teman menyesuaikan posisi bagaimana bentuk gambar yang ingin teman-teman lakukan. Nah, jikalau seperti ini, teman-teman bisa memperbaiki lagi posisi benderanya, baik itu diturunkan ataupun dinaikkan. Di sini benderanya terlalu atas, maka saya menurunkannya untuk lebih dekat dengan rumah adat. Jika teman-teman lihat, satu lagi bendera itu tidak kelihatan, maka solusinya adalah background dari rumah adat tersebut kita turunkan ke bawah.
Jika setelah diturunkan, maka bendera satu lagi akan muncul. Setelah itu, masukkan gambar yang dijadikan sebagai background. Atur posisinya dengan mengklik Shift, lalu tarik ke bawah untuk membuat gambarnya menjadi lurus dan presisi. Langkah selanjutnya kita klik layers, lalu kurangi resolusi dan fill-nya. Tujuannya untuk membuat objek background menjadi lebih transparan. Atur tingkat transparan seperti yang teman-teman inginkan. Jangan lupa mengubah nama dari layer tersebut. Di sini saya mengubahnya menjadi background. Kemudian lakukan langkah seperti sebelumnya, yaitu memasukkan background baru untuk sebagai background di belakang cover. Tarik ke bawah dengan menekan Ctrl Shift, kemudian klik layers, lalu kurangi fill dan opacity-nya untuk membuat objek background menjadi lebih transparan. Dan jangan lupa untuk mengubah nama dari layer tersebut. Next, di bagian kiri, klik Rectangle Tools. Ini digunakan untuk membuat objek dengan bentuk segi 4. Tekan tombol Shift, lalu buat persegi. Tekan Shift, lalu tarik ke bawah agar rectangle yang telah kita buat tidak melebar, tetapi mengikuti bentuk yang telah kita buat. Kemudian tekan Ctrl, lalu tarik ke bawah. Begitupun dengan ini, tarik Ctrl lalu tarik ke kanan agar rectangle yang telah kita buat tidak melebar. Atur posisi yang kita inginkan. Dan selanjutnya kita atur warna rectangle yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna putih. Next, di bagian layer kita add layers, kemudian ubah nama layersnya menjadi barcode karena saya akan membuat barcode buku. Bagian kiri klik Rectangle Tools, lalu klik Shift, lalu tarik Rectangle Tools menjadi bentuk persegi. Setelah itu klik Ctrl, ubah warna menjadi warna putih, kemudian klik Ctrl lalu tarik ke kanan. Jika garisnya miring seperti ini, teman-teman bisa memperbaikinya agar membuatnya menjadi garis lurus. Di bagian layers barcode, klik 2 kali lalu blending option. Blending option digunakan untuk mengontrol lapisan gambar. Kemudian klik centang stroke untuk membuat garisan tepi. Atur stroke-nya, mau itu shades-nya ataupun warna struknya. Kemudian klik text horizon, membuat teks secara mendatar. Klik bagian cover depan, lalu buatlah judul yang teman-teman inginkan.
Teman-teman juga bisa mengatur warna, ukuran teks, jenis teks, dan juga jenis huruf yang teman-teman inginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya membuat judulnya Sejarah Simalungun. Karena buku ini akan menceritakan tentang sejarah-sejarah maupun adat maupun kerajaan-kerajaan dari Simalungun. Dan Simalungun ini adalah suku saya loh teman-teman. Kemudian atur posisi judul yang teman-teman inginkan. Kemudian klik file, lalu klik open, lalu buka file yang akan ditambahkan sebagai gambar dari cover. Open. Next. Setelah itu, klik Quick Selection Tools untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Di sini saya menyeleksi yang bernama gotong. Gotong ini adalah pakaian adat di bagian kepala untuk laki-laki Simalungun. Setelah itu atur saja posisi di bagian mana gotong tersebut diletakkan. Open lagi file. Kemudian buka gambar selanjutnya yang akan diseleksi. Di sini saya akan menyeleksi bulang. Bulang adalah pakaian adat Simalungun yang dipakai di bagian kepala oleh perempuan. Klik Quick Selection Tools untuk menyeleksi dengan cepat. Setelah diseleksi, kemudian pindahkan ke cover. Nah, teman-teman tinggal menyusun saja bagaimana posisi gambar yang ingin teman-teman lakukan. Nah, berhubung saya merasa gambarnya tidak terlalu cocok di bagian cover belakang, maka saya memindahkan gotong dan bulangnya di bagian cover depan agar gambar tersebut terlihat lebih menarik. Dan jangan lupa klik layer lalu ubah nama layer tersebut. Jikalau gambar dengan judul terlalu rapat, teman-teman bisa mengklik lagi judul kemudian mengatur posisinya. Setelah itu di bagian judul, klik bending option lalu stroke untuk membuat tepi garis luarnya, mengukur size-nya untuk size judul. Nah, jadi seperti ini teman-teman di bagian cover depannya.
Selanjutnya kita memasukkan gambar barcode yang telah kita dapat, lalu menarik barcode tersebut ke dalam tabel rectangles yang telah kita buat sebelumnya. Klik shift, lalu klik control, lalu tarik garis barcode tadi mengikuti garis rectangles yang telah kita buat. Jikalau gambar barcode-nya tidak kelihatan seperti ini, kita klik layers, lalu gambar barcode tadi kita pindahkan ke bawah garis rectangles ataupun layer barcode yang tadi telah kita buat. Nah, maka barcode-nya pun akan kelihatan. Dan jangan lupa mengubah nama gambar barcode tersebut ya teman-teman. Selanjutnya klik file, lalu open file yang akan kamu selection lagi. Di sini saya akan menselection gambar perempuan dan laki-laki yang menggunakan pakaian adat Simalungun. Setelah gambar di selection, buka cover tersebut, lalu atur posisi yang kamu inginkan. Di sini saya sengaja memisahkan gambar perempuan dan laki-lakinya ya teman-teman. Nah, jika gambarnya tidak kelihatan, klik layers, lalu di gambar tadi lalu kita naikkan gambar tadi ke di atas gambar rumah adat, maka gambar perempuan ini pun akan kelihatan. Kemudian buka file lagi, lalu quick selection, lalu seleksi lelaki yang menggunakan pakaian adat tersebut. Setelah itu masuk ke cover, pindahkan ke cover, lalu jika tidak kelihatan maka naikkan lagi gambar ke atas rumah adat. Nah, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Ada rumah adat, ada gotong, ada bulang, ada judul, ada bendera, dan ada orang yang menggunakan pakaian adat. Setelah itu klik horizontal tools, lalu buatlah judul yang teman-teman inginkan ataupun isi yang ingin teman-teman buat di bagian cover belakang. Di sini saya membuat Habonaran Dobona. Ini adalah semboyan bagi masyarakat Simalungun. Setelah itu teman bisa menyeleksi dan juga bisa mengubah warna, size ataupun bentuk huruf dari teks tersebut. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan bagaimana teks yang teman-teman inginkan ya. Ini saya menggunakan teks Arial dengan ukuran size-nya 20 dan warnanya itu hitam. Dan saya membuat teksnya itu di tengah dengan cara mengklik layers, lalu klik teks tersebut, lalu seleksi dengan background kotak. Setelah itu di bagian atas klik rata tengah. Nah, tujuan kita membuat nama di bagian layers itu teman-teman, agar kita tidak kesusahan mencari seperti kotak, mencari teks, maka kita harus mengubah nama layernya. Setelah itu kita klik lagi horizontal text, lalu kita klik isi teks di bagian cover belakang yang kamu inginkan.
Di bagian ini saya menjelaskan tentang sejarah singkat Simalungun, apa isi buku ini, yaitu tentang adat-adat Simalungun seperti itu. Baru di sini saya juga menjelaskan apa itu Habonaran Dobona. Habonaran Dobona yaitu artinya adalah kebenaran adalah dasar dari segala sesuatu. Ini adalah filsafat ataupun semboyan yang sangat dihormati oleh masyarakat Simalungun. Karena dari zaman dahulu masyarakat Simalungun percaya bahwa kebenaran adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi di bagian cover belakang ini teman-teman bisa menjelaskan ataupun membuat teks apa yang teman-teman inginkan. Nah, setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Sudah ada judul, ada gambar, ada rumah adat, ada bendera, ada teks, ada barcode. Nah, kira-kira akan seperti ini jadinya teman-teman. Langkah selanjutnya itu teman-teman bisa mengecek ulang ataupun memperbaiki apa yang menurut teman-teman kurang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pembelajaran kali ini membuat cover buku menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.